Sahabat Rema yang terkasih, hari ini hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022. Renungan saya ambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Adapun tema renungan saya hari ini adalah ketaatan membawa kedamaian. Para sahabat Rema yang terkasih, renungan hari ini terinspirasi dari ayat yang berbunyi begini. Sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain akan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Para sahabat Rema yang terkasih, ayat ini adalah ayat yang cukup terkenal dan selalu diucapkan oleh Bapak Uskup ketika memimpin tabisan imam. Bapak Uskup mengatakan ayat ini dan ditujukan kepada para imam baru yang ditabiskan. Tujuannya adalah supaya para imam yang baru ditabiskan tadi memiliki ketaatan kepada para pemimpin mereka. Kalau kita mencermati ayat yang baru saja saya bacakan ini, di situ ada dua situasi yang berbeda, yakni situasi dunia anak kecil dan situasi orang yang dewasa. Ciri khas dari anak kecil atau bayi adalah bebas. Mereka memiliki kebebasan. Ketika anak kecil atau bayi ingin makan, lapar, maka mereka kemudian langsung makan. Ketika mereka ingin bermain, maka mereka langsung bermain. Ketika mereka ingin tidur, mereka langsung ingin tidur. Belum ada konsep dalam diri mereka, aturan, tata tertib, disiplin, dan sebagainya. Pokoknya, kalau mereka ingin ingin sesuatu, maka mereka langsung akan melakukannya. Itu dunia anak kecil. Tetapi lain dengan dunia orang dewasa. Kita sebagai orang dewasa hidup dan kita sudah sadar bahwa di samping kita ada aturan yang harus kita tepati, ada tata tertib yang harus kita tepati. Kita tidak bisa berbuat seenaknya, kita tidak bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Kita sadar bahwa ada aturan, ada undang-undang, ada norma yang harus ditepati. Kita tidak bisa serta-merta melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Itulah salah satu ciri khas orang yang dewasa. Sahabat Rema yang terkasih, di sini unsur ketaatan menjadi inti dari perikop tadi. Kita diajak untuk taat. Semakin kita dewasa, semakin kita tua, maka kita semakin terikat dengan aturan, dengan tata tertib, dengan nasihat, baik dari pemimpin kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita, dari keluarga kita, dan sebagainya. Kita diajak untuk taat dan tidak serta-merta mengikuti keinginan pribadi kita masing-masing. Maka para sahabat Rema yang terkasih, saya bisa menyimpulkan bahwa ketaatan itu berarti mengingkari diri. Ketaatan berarti berani bersikap untuk mengendalikan diri, meredam diri, dan tidak serta-merta mengikuti keinginan pribadi. Banyak hal yang bisa kita jelaskan dari unsur ketaatan. Misalnya yang paling sederhana adalah kita harus taat terhadap
badan kita, terhadap tubuh kita. Tubuh kita memiliki mekanisme sendiri. Kadang kita merasa capek, kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa jenuh, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kalau kita merasa capek, merasa ngantuk, merasa lelah, maka kita harus taat. Artinya apa? Kita harus istirahat. Kita tidak bisa memaksa diri kita seperti sebuah mesin, tetapi sebaliknya kita harus taat, kita harus berhenti bekerja, kita harus istirahat, kita harus tidur. Itu taat dengan tubuh kita, dengan mekanisme diri kita. Yang lebih tinggi tingkatannya tentu saja kita taat kepada pemimpin kita, keluarga kita, orang tua kita, orang yang kita hormati, karena kita percaya bahwa Tuhan berkarya lewat para pemimpin kita, lewat orang tua kita, lewat pendamping kita. Kita harus taat, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tetapi kita harus mengikuti kehendak nasihat dari para pemimpin kita. Itulah yang namanya ketaatan. Maka dalam bahasa Latin ada pepatah yang mengatakan agere contra. Artinya apa? Kita harus bertindak melawan diri kita, melawan keinginan kita. Para sahabat Rema yang terkasih, sepertinya memang ketaatan itu seperti sebuah penjara. Ketaatan itu seolah-olah sebuah batas yang membelenggu kita. Tetapi kalau kita renung-renungkan, sebenarnya ketaatan itu membawa kepada kedamaian. Kalau kita taat dengan mekanisme tubuh kita, maka kita akan sehat. Kalau kita sehat, maka hidup kita akan damai. Kalau hidup kita damai, kita akan bahagia. Demikian juga ketika kita taat kepada pemimpin, kepada orang tua kita, itu bukan berarti kita tidak bebas. Sebaliknya, kalau kita taat dengan mereka, kita akan merasa damai, merasa tentram, merasa bahagia. Ada seorang imam yang pernah mengatakan kepada saya, taat kuwi kepenak. Taat itu menyenangkan. Taat itu membawa damai, dan taat itu membawa sukacita. Semoga kita semakin taat, baik dengan tubuh kita, dengan kesehatan kita, dan kita juga terutama taat kepada Allah lewat para pemimpin, orang tua, dan juga para pendamping kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.